Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Halaman 40 lah. Ya. Atau halaman 39. 39. Lafaz niat sembahyang, ataukah? Lafaz niat sembahyang mayit, artinya lafaz niat sembahyang jenazah, sembahyang fardu kifayah, yaitu apa? Sembahyang mayit. Yang pertama, laki-laki orang tua, usolli fardal kifayati ala hadzal mayyit arba'a takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Terus anunya lah lafaznya sunnat. Niatnya di mana? Niatnya di dalam hati yang wajibnya. Jadi ketika ini apa, usolli ini sebelum apa? Sebelum kita takbir. Jadi usolli dahulu ini untuk apa? Untuk menolong kita untuk menetapkan apa yang akan kita niatkan. Jadi apa? Diucapkan dahulu usolli, sahaja aku sembahyang fardal kifayati, fardu kifayah ala hadzal mayyit, atas ini mayyit, arba'a takbiratin, 4 takbir, makmuman menjadi makmum lillahi ta'ala. Nah, sunat dulu dilafazkan, kita mazhab Syafi'i sunat dilafazkan. Karena ketika takbir Allahu Akbar, hendak di dalam hati niatnya, yaitu apa? Ya tadi sahajaku sembahyang fardu kifayah atas ini mayyit, 4 takbir karena Allah Ta'ala, menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Di situ artinya aku sembahyangkan fardu kifayah atas ini mayit laki-laki, 4 takbir mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Apabila perempuan orang tua, Jasidin, usolli fardal kifayah ala hadhil mayyitah. Nah, jadi digantilah, jangan ala hadzal mayyit aja. Tapi kalau perempuan ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Artinya apa? Aku sembahyangkan fardu kifayah atas mayit perempuan ini, 4 takbir mengikut imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Kalau laki-laki, kanak-kanak, Jasidin, usolli fardul kifayati ala hadzal mayyiti tifli arba'a takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Aku sembahyangkan fardu kifayah atas mayit kanak-kanak laki-laki ini, 4 takbir mengikut imam karena Allah Ta'ala. Perempuan perempuan anak-anak, usolli fardul kifayati ala hadhil mayyitati tiflah arba'a takbiratin makmuman lillahi ta'ala. Aku sembahyangkan fardu kifayah atas mayit kanak-kanak perempuan ini, 4 takbir mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, itu jadi mengajari kepada kita daripada lafaz yang disunatkan sebelum takbirnya, yalah, sebelum takbirnya. Adapun kadang ya masalah berdiri, masalah ada sebagian masalah apa, kalau perempuan seperti ini, kalau laki-laki seperti ini, biasanya kalau mayit laki-laki hendak sembahyang tuh kepalanya sebelah mana? Sebelah sinilah, kiri, batis di sinilah. Kayak itu kah atau sini kah? Tuh sinilah. Laki sinilah. Biasanya kayak itu kah? Lakian kapal yang sini, batis sini.
Ketika apa? Ketika disembahyangkan ialah binian kepala di sini, batis di sini. Nah, itu biasanya seperti itu. Itu untuk apa? Apakah wajib yang seperti itu? Benar, apabila terbalik-balik kada apa-apa. Kada masalah juga. Seandainya laki-laki di sini kepala, binian di sini kepala, kada apa-apa. Tapi itu untuk apa? Untuk memudahkan kepada hadirin. Kalau kada tahu ini lakian kah, binian kah lah. Nah, untuk memudahkan kepada jamaah salat fardu kifayah, jadi dibedakan. Itu untuk mempermudah. Jadi kita ketika melihat kepalanya sebelah mana. Ini biasanya kan ketika dibawa ke masjid itu bagian kepala diandaki selendang kadang lah. Nah, diandaki selendang untuk membedakan kepala mana anakan kepala. Kepalanya di mana? Di sini. Nah, apabila di sini berarti laki-laki. Kepalanya di sini, batis di sini perempuan. Itu tadi untuk mempermudah yang hadir. Mungkin nggak ada tahu ini lakian kah, binian kah? Harus berbeda sama kepala. Sebenarnya tidak wajib perbedaannya itu. Kada mesti lakian harus di sini, binian harus di sini. Kada mesti. Kada apa-apa. Seandainya lakian kepalanya di sini, binian kepalanya di sini. Lakian kepalanya di sini, binian kepalanya di sini. Kada masalah, kada apa-apa. Tapi dibedakan misalnya di tempat kita itu untuk mempermudah kepada yang hadir. Jadi ketika melihat sebelah sini jar. Syarat kada masalah. Pon, kada masuk syarat apa-apa kada. Di sebelah sini jar. Berarti laki. Sebelah sini. Berarti perempuan mayatnya. Yalah, kalau kada mendengar benar pas diumumkan tuh siapa yang meninggal. Nah, itu seperti itu. Salah ya. Nggih. Ada masalah apabila kalau ialah wajib seorang misalnya ialah ulangi sembahyangnya aja. Ulangi sembahyang sampai harus sampai diulang apabila berbeda kepada kebiasaan harus diulang. Terus akan aja lah. Ya paling ada yang ada dalil-dalil itu ketika berdirinya imam. Nah, berdiri imam tuh di mana di situ ada memang dianjurkan apabila laki-laki itu imam berdiri di bagian kepalanya. Nah, menghadap kepala siapa jenazah tadi. Pon? Kada? Ini memang dianjurkan, yang disunnatakan seperti itu. Apabila perempuan di mana? Di daerah pinggangnya, di arah pinggang ajuz ya, belakang agak ke bawah ya, bagian pinggangnya lah. Ini pinggangnya. Jadi di situ imam ini harus ba'anu juga. Di situ sebenarnya ialah jadi petunjuk bahwa itu laki-laki atau perempuan melihat imam. Sebenarnya dah melihat imam. Karena laki-laki imam di kepalanya, di kepala mayit. Mun binian di pinggangnya mun binian berdirinya imam. Dan ketika sembahyang jenazah juga tidak disunatkan doa istiftah doa iftitah. Doa istiftah itu kada disunatkan. Langsung a'udzubillah aja. A'udzubillah, bismillah. Muntah lambat bang, muntah lambat lebih daripada 2 takbir tadudiknya itu tanpa ada uzur jar keadaan lagi batal sembahyangnya kada boleh. Terlambat benar telah sampai 2 takbir tanpa ada keuzuran, sampai 2 takbir tadudiknya batal sembahyangnya. Muntah lambat satu aja bang, misalnya apa? Ketika bertakbir si makmum takbir makmum membaca Fatihah, maka imam bertakbir membaca takbir kedua. Maka ketika itu misalnya ini seseorang terlambat, imam sudah takbir, imam sudah fardu untuk membaca Fatihah
Ini hanya apa? Allahu Akbar. Ya kan asalnya membaca Fatihah. Belum tuntung ini membaca Fatihah, imam sudah takbir kedua. Itu kayak apa? Langsung bertakbirnya. Langsung takbir kedua juga. Kada menuntung akan Fatihah. Kada menuntung Fatihah. Kada membaca ada Fatihah lah. Apabila memang seperti itu. Hukumnya seperti hukum masbuk ya. Hukumnya seperti hukum masbuk. Nah, itu sekitar tentang apa? Tentang sholat atas apa? Atas mayit. Selanjutnya Sidin di sini menjelaskan sedikit aja lah Sidin lah. Nah, paling beberapa tentang apa? Tentang menguburkan. Penjelasan Sidin tentang menguburkan apa jadi Sidin? Adapun sekurang-kurang menanamkan mayit ialah lubang yang menutup akan baunya dan menegakkan daripada dibongkar binatang buas. Nah, itu apa? Itu paling kurang apa? Menanam mayit. Kayak apa menanamnya? Paling kurang itu supaya apa? Supaya baunya itu kada apa? Baunya itu kada keluar. Bau mayit itu kada keluar. Nah, apa dalamnya paling kurangnya misalnya kada boleh yang bener di atas itu harus apa? Harus betabuk kada boleh andek di atas saja di apa? Ditutupi tanah kada boleh seperti itu. Harus apa? Harus ditabuk. Ditabuk pun ialah dengan apa? Ditabuk dengan sekira baunya itu kada keluar lagi. Atau di daerah itu ada kadang binatang buas atau binatang yang menggali. Nah, supaya binatang itu kayak apa? Kada kau menggali. Seandainya binatang itu apa? Kawanya harus menggali itu apa? Itu bisa dengan apa? Disemen atasnya apa? Seandainya di daerah kampung itu misalnya apakah atau cuma digalinya sampai ada dalamnya misalnya itu ada apa misalnya kita karasi di atasnya itu dengan semen. Tapi memang kawa yang didalami siapa? Sekira apa kada kawa binatang itu menggali lubang tadi. Dan wajib menghadapkannya ke kiblat. Itu hukumnya wajib menghadapkan ke kiblat itu. Arah kiblat atas apa? Atas syikil aiman ya. Ini nah, bagian lambung kanan ke bawah menghadap kiblat. Seperti tidur itu kan sunatkan tidur seperti apa gitu kalau menghadap kiblat, lambung kanan ke mana arah ke kiblat. Lambung kanan yang ke bawah sini ke lantai. Nah, jadi apa? Wajib menghadapkannya ke kiblat. Dan afdalnya bahwa dalamnya 4 hasta setengah. 4 hasta setengah. Sehasta itu ini kurang lebih lah. Nah, sehasta. 1 2 3 4 seapa? Semeter lebih pengelah. Semeter lebih juga. 2 meter atau satu tumbang berdiri ya benar. Jadi anjurakan tuh setumbang berdiri. Dan sunat menghantarkan pipinya yang kanan itu ke tanah. Nah, jadi apa itu kanan? Pipi ini dibukalah, ikatannya buka, pipinya buka, ininya disunat akan andaki anggaran apa? Taka tanah, bandak tanah kaulahi dahulu ya lah. Apa nah? Jadi anggaran anunya ini apa? Ini anggaran taka tanah pipinya ini nah. Batisnya mayat itu jangan kujur bener. Mun kawa apa? Kawa tujar dibengkokkan sedikit di apa? Nah, bakai inilah sedikit nah. Nah, kada yang rata bener lah. Supaya jangan apa? Jangan talungkup ka kaina. Supaya jangan tabalik tuh nah. Tapi kan yang sunat itu ada lahat. Nah, lahat itu apa? Lahat itulah
Lahat itu dua macam. Apabila tanah karas, lahat. Lahat itu lubang lahat. Itu apabila tanah karas di situ, kayak contohnya ya. Ini misalnya lah lubangnya, nah sini ke sini. Nah tanah naik dari sini ke atas sini. Itu yang abdolnya itu di sini, nah dilubangi pulang, tabuk pulang. Nah, ini kan tanah tadi rata, nah tanah rata sini, ini tabuk sudah misalnya. Ini apa yang abdolnya lubang lahat itu apabila tanah karas di sini, nah dipangkas di dalam di bawah tuh, dilubangi pulang ke sini, baru masuk. Nah itu yang afdalnya seperti itu. Apabila tanah karas di sini, itu karena mayat itu apa baru masuk. Bawa masuk ke mana, ke dalam sini bawa masuk. Tetapi apabila tanahnya tidak terlalu karas, kadang kawa betabuk kehiga bisa rumbih, yalah betabuk kehiga karena rumbih. Itu kayak apa yang anunya, yang pasnya itu di tengahnya. Ini kan lubang anunya lah, lubang apa? Lubang kuburnya. Di tengahnya ini tabuk basah pulang. Iba yang satu lubang berdiri deh. Tabuk bagian tengahnya anggaran muat awaknya aja, nah buat situ. Itu lubang apa? Lubang lahat bisa kehiga apabila tanah karas, apabila tanah lama itu di mana di tengah kubur tadi ditabuk basah pulang. Maka dalam pulang ada yang anggaran muat apa? Muat badannya, badan mayit. Jambihil aiman nadban mustaqbil kiblat bisadrihi ujuban menghadap kiblat. Ketika ma'andak ke lubang lahat ada bacaannya. Ketika ma'andak ke lubang lahat ada bacaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu bacaannya lah. Ketika apa di sini disebutkan? Ketika ma'andak tadi kita andak ke lubang lahat mayit tadi, bacakan Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Setelah diandak buka talinya, tali kapan di atas, buka pipinya karena akan ke tanah. Balabih ke tanahnya supaya nyaman. Setelah itu apa? Setelah itu diazan akan di dalam kubur itu bagamat apa? Di dalam kubur biduni rabbi sautin fi udunihil yumna. Allahu akbar di talinganya jadi sanatakanlah nya mengkias kepada anak lahir itulah. Anak lahir ini masalah khilafiyah juga, Bang. Masalah khilafiyah ada sebagian orang menolak, ya lah. Ada kita diazan akan dan juga dikomat akan. Nya orang lahir itu biasanya kayak apa? Ketika seseorang lahir, kekanakan bayi lahir diazankan kala. Kadang kita ada salah pengertian apabila laki-laki azan jar. Apabila perempuan qomat, padahal tidak seperti itu. Lakian kah? Binian kah? Azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Baik lakian kah? Pasal lakian yang lahir azan dulu kayak qomat ke telinga kiri. Binian yang lahir azan dulu di telinga kanan, telinga kirinya qomat. Nah itu untuk bayi lah. Untuk bayi kita kadang dikira melakian azan pembinian qomat padahal kadang seperti itu. Adapun mayit ini telinga kanan di telinga apa tuh? Telinga kirinya ya lah. Nah, sudah berandak tadi. Telinga kirinya. Pokoknya telinganya azan akan, setelah itu apa? Qomat akan biduni rabbi saut bi uzunihil yumna jar. Ngalih lah, padahal manusia di dalam apa? Di dalam kubur itu. Yang penting ada didengar akan, ya seakan mendengar akan. Ketika baru lahir diazanakan, ketika apa? Ketika meninggal diazanakan ulang. Dan juga
Disunat akan tuh apa? Mungkin kita biasanya ada talqin lah, ada talqinnya, ada talqinnya. Isinya tuh apa? Sebenarnya talqin tuh isinya mengingatkan orang-orang yang hadir ketika itu, bahwa kayaknya kita ini cager mati juga, kita ini cager meninggal juga. Itu isinya tuh kayak itulah, kita ini kayaknya jadi apa? Jadi danur, kayaknya kita ini darah, kayaknya hancur dimakan ulat. Nah itu isi-isinya lawan didoakan. Itu sudah terjadi talqin ketika dikubur itu di zaman tabi'in. Itu sudah ada yang talqin yang panjang itu. Di zaman Rasulullah kayak apa? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Itu mendoakan ya lah. Didoakan juga, ada juga didoakan ya lah. Supaya apa? Supaya selamat, supaya ditetapkan imannya, kada dilepaskan imannya. Nah itu didoakan. Atau ada pertanyaan? Ini jam berapa sudah? Sudah insyaallah. Nah ketika seseorang sesudah dikuburkan itu disunatkan meletakkan sesuatu yang basah daripada pepohonan itu. Karena apa? Karena pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bersama sahabat beliau melewati apa? Melewati suatu kuburan. Rasulullah bercanda ketika itu. Kenapa? Jar siapa? Jar sahabat, wahai Rasulullah, ternyata Rasulullah apa? Tahu bahwa yang di dalam kubur ini karena siksa kubur. Yang di dalam kubur itu karena siksa kubur. Ada dua orang. Yang pertama apa? Kencingnya itu masalah kencing. Kenapa jadi diazab? Karena ketika kencing kada berhati-hati, bapu rancingan tabulik karena batis, karena apa? Karena baju. Nah, sembahyang akhirnya kada sah. Nah, itu hati-hatilah yang seperti itu. Yang satunya enggak ada ingat, yang satunya tuh gibah karena menggibah. Tetapi yang intinya itu apa? Rasulullah ketika itu mengambil pelapah kurma, diletakkan di mana? Di atas kubur tadi. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah mengharapkan bahwa apa? Bahwa pelapah kurma ini zikir-zikirnya karena apa? Karena sesuatu yang hidup itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yukhaffif, meringankan azab yang di dalam kubur. Jadi pelapah kurma itu apa sebenarnya? Mereka sesuatu yang itulah berzikir juga, mereka berzikir apabila seseorang dibukakan Allah taala penglihatan kasyaf itu, tahu bahwa apa? Bahwa ini apa? Mereka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu berzikir. Mudah-mudahan Rasulullah dengan sebab zikir mereka ini apa? Yang di dalam kubur ini dilepas akanlah, diringankan, paling kada benar diringankan apa daripada azab kubur. Nah itu yalah zikirnya sebuah pelapah kurma pun yalah Rasulullah itu diharap akan meringankan azab kuburnya. Supaya apa? Supaya yang dalam kubur ini kada sakit. Yalah, apalagi zikir orang yang hidup ini. Zikir kita yalah, yang zikir yang ini aja apa? Zikir yang sesuatu yalah, kayak benda kayak yalah. Pelapah kurma tadi diharapkan apalagi yang orang hidup ini berzikir bagus, kada ada salahnya lah. Kada ada salahnya berzikir di kubur itu, kada ada salahnya. Zikir yang tadi hanya diharapkan oleh Rasulullah, apalagi kita yang hidup ini yalah, apalagi kita yang berakal, apalagi kita doa akan ulang
Kan apa mendoakan mendoakan mayit itu apa? Ziarah kubur boleh. Nah, disunatkan ziarah kubur walaupun Rasulullah pernah melarang. Tapi setelah itu Rasulullah membolehkan apa? Ziarah kubur. Malah sunat ya lah, disunatkan ziarah kubur. Untuk apa? Untuk laki-laki. Perempuan bang, perempuan yang kita dihukum lah, itu sebenarnya perempuan itu tidak dianjurkan yang, apalagi yang bergabung laki-laki itu di dalam agama kita, dalam agama Islam ya. Karena dianjurkan yang umpat ke kubur-kubur itu. Engkau tuh aja umpat yang ketika kematian itu kan dianjurkan ke kubur itu. Kalau kita gabung lalakian pulang balik lihat itu di dalam agama kita seperti itu. Tapi yang ada seperti ini bang, itu di dalam itu jersidin ya, kalau sudah adat yang sudah seperti itu, yang penting tidak bergabung antara lakian dan binin itu. Jangan saling berpandang-pandangan, itu paling gak ada benar. Mun babinian hendak ka kubur juga tuh ya lah. Ketika itu banyak lalakian. Itu yang penting jangan gabung-gabung engkau tuh. Tapi sah lah. Berjauh-jauh aja, babinian ini jauh-jauh aja. Habis masalah ini juz pertamanya habis, tamat wallahu a'lam. Tamat juz pertama, disambung juz kedua mulai bab zakat. Disambung juz kedua jasidin mulai bab zakat. Nah insyaallah kayaknya kita malam Selasa kayaknya bab zakat ya lah. Karena Karena kitab kita ini coba bacalah tamat juz pertama disambung juz kedua mulai bab zakat. Di bawahnya paling dijelaskan sedikit. Kitab Mabadi Ilmu Fikih ini tersusun dari 3 jilid. Jilid pertama menerangkan dari hal bersuci, sembahyang dan cara mengerjakannya. Jilid kedua menerangkan daripada hal zakat, puasa, haji, kurban, akikah, jual beli dan sebagainya. Jilid ketiga menerangkan dari hal nikah, faraid, hukum-hukum berbuat kejahatan, jihad, syarat-syarat qadhi dan memerdekakan hamba. Nah, jadi lengkap aja lah di sini. Lengkap aja isinya. Banyak macam-macamnya kayaknya masalah-masalahnya. Mungkin sebagian kan kita baca seberatan mungkin lah. yang memang perlu penjelasan benar seperti apa, seperti faraid mungkin itu sekedarnya aja kan kita baca, tapi tidak dijelaskan benar. Tapi kita baca aja, mungkin kita baca seberataan, tapi mungkin sebahagian tuh ada yang terlalu kita jelaskan. Faraid itu perlu banget membaca faraid. Baru Bapak pun tulis. Ada pertanyaan kah? Parakah sudah isya? 1 menit lagi. Nah, 1 menit lagi isya. Kalau ada pertanyaan silakan kadang-kadang kita sampai di sini. Siapa? Dipakai. Nah kayak seperti semalam sudah dijelaskan tentang pakaian mayit itu ya lah. Apa istilahnya tuh? Kain kapan. Mun lalakian itu bisa dengan gamis dulu, pakai gamis. Kainan Pertama gamis ya? Pertama gamis. Hanya di kain kapan 3 lapis. Hanya boleh di surban. Nah, surban itu dililitakan. Surban itu boleh seperti itu. Ini jadi 5 hitungannya.
Semalam kan sudah ada 5 ya di sini. Gamis satu. Gamis ini tuh kain 3 helai, 4 lawan surban ini dianggap. Nah, surban. Jadi apa? Jadi 5 itu boleh aja boleh. Karena apa semalam siapa? Abdul bin Abbas kah? Mana anak Sidin? Malam ada ya lah melakukan seperti itu. Barabit gamis sama. Kada tahu alhamdulillah mungkin barabit galak nggih. Barabit galak. Dijahit haluan. Begamis setelah kada paham juga Bang. Nggih. Yang mungkin sampai di sini yang kita sampaikan. Ada pertanyaan kira malam Selasa kan aja lah ditulis yang masalah-masalah yang ini kah? Pokoknya masalah sekitar fikih ada apa yang di luar jalur kalah apabila pian ada sesuatu yang baanuan masalah fikih, masalah sembahyang, masalah zakat dahulu ya kalah, masalah apa yang belum dibahas kah atau yang sudah dibahas atau yang dibahas sekarang misalnya. Ada apa pertanyaan pian tulis di kertas karena sampaikan kepada siapakah? Karena ada yang menjurung kalau ulun. Jadi nyaman kan kita cari akan dapat kita jawab akan enggak ada kan kita cari akan kayak apa jawabannya. Kita sampai di sini bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat. Mudah-mudahan kita bisa selalu menuntut ilmu, kita bisa ikhlas di dalam menuntut ilmu, di dalam menyebarkan ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu manfaat berkah, manfaat kepada anak kita dan juga kepada keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, Allah taala mengabulkan hajat-hajat kita, Allah taala memberikan kepada kita taufik hidayahnya, dan mudah-mudahan Allah taala juga menetapkan kepada kita iman sehingga kita mati di dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita juga selalu bisa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah-mudahan kita bisa melihat Rasulullah ketika ketika tidur dan juga ketika jaga, dan mudah-mudahan kita juga di dalam surganya berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniya wa ala kulli nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma qina bid-din 'alimna ta'ala warzuqna fahma istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi wa akrimna bil hilmi wa zayyinna bit taqwa wa jammilna bil 'afwi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.